Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali dalam mata pelajaran akidah dengan pembahasan Asmaul Husna yang kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, yaitu Asmaul Husna Ar-Ra'uf, Al-Bar, dan Al-Fatah. Insyaallah untuk materi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah. Marilah kita mulai mata pelajaran akidah kita kali ini dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Ar-Ra'uf yang artinya maha belas kasih dan maha memberi kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dikenal akan kedermawanannya, sehingga makna Ar-Ra'uf bisa dimaknai dengan maha dermawan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha memberi dan selalu memberi walaupun tidak diminta, sekalipun hamba tersebut tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, maka Allah tetap akan memberi di dunia ini. Inilah wujud cinta Allah kepada hambanya di dunia, karena bukti cinta adalah memberi. Tetapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan rahmatnya kepada orang-orang mukmin saja. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sifat kasih sayang Allah ini sudah diamalkan dengan sempurna oleh Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan memuji Nabi, lalu juga menulis perilaku Nabi sama dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahu azim. Yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 28 yang artinya, sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Dalam ayat tersebut, Al-Bar disandingkan dengan Ar-Rahim, maha penyayang. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua kebaikan itu diberikan oleh Allah atas kasih sayangnya yang melimpah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharapkan imbalan apapun dari kebaikan pada makhluknya. Hal ini berbeda dengan manusia yang seringkali memberi karena ingin memperoleh manfaat, ingin memperoleh nama baik, atau sekedar ingin menghindar dari kecaman. Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik dalam memperlakukan hambanya, selalu baik. Bahkan dalam kemaslahatan suatu penyakit, misalnya orang yang mengalami sakit apapun, manakala dia ikhlas dalam menjalaninya, maka penyakit ini pun akan menjadi kafarah atas penghapus dosanya bagi mereka yang mengalaminya. Sakit dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan
cara untuk membersihkan hamba dari dosa-dosa. Nabi bersabda bahwasanya semua yang menimpa manusia tiada lain bertujuan untuk menyempurnakan manusia itu sendiri, sehingga sewaktu mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan suci bersih. Nabi SAW bersabda bahwasanya termasuk duri yang terinjak oleh manusia, bila mana hamba tersebut merasa ikhlas, maka ia akan menjadi penghapus atas dosa-dosa hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam berbagai ayat dalam Al-Quran bahwa Dia tidak akan pernah berbuat zalim atau menganiaya hambanya. Artinya, apabila seorang hamba berbuat baik, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala satu kebaikan dengan melipatkannya menjadi minimal 10 kali lipat, 70 kali lipat, bisa 100 kali lipat, atau bahkan 700 kali lipat. Bahkan ada amal-amal yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali lipat, bahkan tidak terhingga, bighairi hisab. Misalnya dalam amalan atau pahala berbuat sabar. Al-Fattah, yaitu kemenangan, pengetahuan, dan menetapkan hukum. Diartikan kemenangan karena dalam kemenangan tersirat sesuatu yang diperjuangkan, menghadapi sesuatu yang dihalangi dan ditutupi. Sebagaimana ada dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Menurut pendapat sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan kemenangan itu ialah kemenangan penaklukan Mekah, dan ada pula yang mengatakan penaklukan negeri Rum, dan ada yang mengatakan perdamaian Hudaybiyah. Tetapi kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud di sini ialah perdamaian Hudaybiyah. Fathah yang diartikan pengetahuan karena ia membuka tabir kegelapan dan ketidakjelasan dari suatu hal. Keterbukaan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia membuka hati hambanya untuk menerima curahan pengetahuan yang sebelumnya sama sekali tidak mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 2 yang artinya, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka fathah yang diartikan menetapkan hukum, karena dengan ditetapkannya hukum tersebut terbukalah jalan penyelesaian. Terdapat dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqqi wa huwal fattahul alim. Yang artinya, katakanlah, Rob kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dialah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Ayat ini mengacu pada dikumpulkannya kita pada hari kiamat untuk diberi keputusan dengan benar dan adil. Kemudian dikatakan Al-Fattah, Al-Alim adalah Allah Subhanahu wa taala maha memutuskan dengan ilmu dan pengetahuannya yang mencakup segala sesuatu, karena Dia maha mengetahui hakikat atas segala sesuatu. Makna Al-Fattah lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala maha memutuskan
antara orang-orang mukmin dan kafir. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 89-91 yang artinya, sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan kami daripadanya, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Rob kami menghendakinya. Pengetahuan Rob kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah kami bertawakal. Ya Rob kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak ataupun adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silahkan mengerjakan latihan dengan sungguh-sungguh dan semakin bermanfaat. Selalu semangat dan sukses semua untuk santri kelas 7 MTS Husnul Khotimah. Dalam masa pandemi, tetap kita yakin bahwa selalu ada hikmah di balik ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam kami untuk orang tua kalian, dan mohon maaf atas segala yang kurang dan segala khilaf yang ada dari kami semua di Husnul Khatimah. Semoga kita berjumpa dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup sementara dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.